Selamat datang di podcast KPPN Pematang Siantar. Podcast ini merupakan bagian dari Treasury Talks atau bincang-bincang kita terkait informasi yang menarik. Hari ini kita akan membahas informasi terkait pembiayaan UMI. Kami juga telah menghadirkan narasumber, yaitu Bapak PLT Kasibang di KPPN Pematang Siantar, Bapak Indra. Selamat siang, Pak. Selamat siang Kak Tris. Oh, manggilnya kakak abang aja ya, biar lebih nyaman gitu ya. Boleh Kak? Boleh saya panggil abang? Boleh. Boleh Bang, oke. Bang, apa kabar? Sehat Kak? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kami juga mendoakan seluruhnya penonton pemirsa podcast ini dalam keadaan yang sehat, sehingga podcast ini nanti bisa disimak dengan baik karena informasinya sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan membahas terkait pembiayaan UMI. Nah, mungkin boleh disampaikan dulu nih Bang, UMI itu sebenarnya apa sih? Ya, UMI itu merupakan singkatan dari ultramikro. Nah, di mana pembiayaan ultramikro itu sendiri merupakan program dana bergulir dari pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha ultramikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan ke pihak perbankan, seperti itu. Nah, jadi kan sebenarnya kita tahu ya pembiayaan pemerintah, program pembiayaan pemerintah itu ada beberapa jenis. Nah, sebenarnya bisa kita lihat bedanya itu dari tujuannya. Nah, kalau tujuan pembiayaan UMI itu apa, Bang? Ya, tujuannya itu program UMI ini yaitu menyediakan pembiayaan itu dengan akses yang mudah dan cepat. Nah, kemudian dengan program UMI ini juga diharapkan wirausahawan itu semakin banyak dan nantinya juga diharapkan dari wirausahawan tersebut naik kelas, jadi bisa melakukan pinjaman ke pihak perbankan. Dan mungkin bahkan tidak perlu melakukan pinjaman karena dengan pembiayaan UMI ini modalnya sudah kuat, begitu ya. Ada peningkatan usaha atau level up mungkin seperti itu ya, Bang? Ya, level up lebih tepatnya. Oke, baik. Nah, Bang, kan kita sudah sampaikan juga terkait UMI, pengertian UMI, tujuan UMI. Nah, mungkin ada yang udah tertarik nih Bang untuk mendapatkan program atau mengikuti program pembiayaan UMI dari pemerintah. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu bagi seseorang agar bisa mendapatkan pembiayaan UMI ini, Bang? Mungkin bisa disampaikan Bang syarat-syaratnya? Syarat untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini cukup mudah. Jadi hanya dengan yang pertama warga negara Indonesia. Nah, itu harus ditunjukkan dengan KTP. Oke, KTP. Kemudian yang berikutnya? Tidak sedang dalam program pembiayaan yang lain, pemerintah yang lain seperti KUR mungkin. Nah, jadi berarti kalau bisa kita simpulkan Bang, berarti untuk pembiayaan UMI ini tadi, yang pertama harus memiliki KTP, artinya sudah cukup dewasa ya, sudah berusia 17 tahun ke atas, jadi sudah mengerti bahwa ini adalah pembiayaan, bukan uang cuma-cuma. Sebenarnya kan pembiayaan itu bahasa halus dari diberikan modal dulu ya, diutangi dulu, nanti dibalikin lagi. Jadi udah harus ya orang yang dewasa gitu ya, sudah memiliki KTP dan tidak sedang dalam pembiayaan pemerintah yang lain atau seperti KUR gitu. Takutnya ya kan Bang, dia ngambil pembiayaan UMI, uangnya untuk menutup pembiayaan yang di KUR gitu. Padahal harusnya pembiayaan UMI ini adalah untuk modal usahanya, begitu Bang ya? Nah, jadi kan udah tahu juga nih, udah tahu syaratnya. Jadi kalau yang tadinya sudah tertarik, jadi makin tertarik nih Bang untuk mendapatkan pembiayaan UMI. Nah, sebenarnya pembiayaan UMI ini didapatkan dari siapa Bang? Atau penyalurnya itu siapa sih sebenarnya? Ya, jadi penyalur ini ditetapkan oleh BLU PIP. BLU PIP ini merupakan non-eselon yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, jadi ada beberapa kriteria atau syarat yang ditetapkan supaya itu standar ataupun diterima sebagai penyalur. Nah, penyalurnya itu siapa? Yaitu LKBB. Nah, LKBB itu berarti lembaga keuangan bukan bank? Ya, lembaga keuangan bukan bank ini mengajukan syarat. Apabila syaratnya itu diterima oleh BUPIP, maka dia ditetapkan sebagai penyalur. Di mana nanti setelah disalurkan pembiayaan itu, maka dia menyalurkan kembali ke si pelaku calon usaha ini tadi atau calon debitur ya? Atau debitur ultramikro yang ada di tempat penyalurnya. Oh begitu, jadi ada penyalurnya itu tadi harus ditentukan dulu ya oleh BLU, PIP atau Pusat Investasi Pemerintah ya Bang. Nah kalau misalnya itu kan kalau kita berbicara tentang BLU, PIP itu kan adanya di Jakarta Bang. Nah kalau misalnya di daerah, itu penyalurnya itu contohnya seperti apa Bang? Untuk Siantar, kita bicara tentang Siantar dulu nih. Pematang Siantar ada 3 yang biasanya menjadi
mitra kerja KPPN Pematang sebagai Siantar. penyalur pembiayaan UMI. Ya. Nah, apa aja itu Bang? Yang pertama ada PNM, kemudian ada Komida, dan ada Pegadaian juga. Nah, berarti ada 3 penyalur UMI. Nah, yang ada di KPPN, maksudnya yang ada di Siantar ini. Nah, yang pertama tadi ada Pegadaian, kemudian ada PNM. Nah, yang terakhir tadi ada Komida. Nah, Bang, bisa Bang disampaikan perbedaan antara ketiganya ini? Mungkin dari sisi apa Bang? Apakah dari sisi debitur ataukah dari sisi jumlah plafon pembiayaannya begitu Bang? Oke. Jadi untuk debitur, nah debitur ini ada 2 tipe, nah 2 jenis. Yang pertama itu debitur jenis kelompok, kemudian ada yang individu. Nah kalau kita kaitkan dengan perbedaan penyalur yang ada di Pematang Siantar, nah jadi tipe yang kelompok itu biasa kita temuin di PNM ataupun Komida. Yang di PNM itu contohnya PNM Mekar itu ya Bang ya, kelompok Mekar itu ya. Kelompok biasanya juga ibu-ibu. Iya, biasanya gitu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu Mekar, kelompok Mekar. Kalau misalnya yang individu, kita pasti akan temuin di Pegadaian. Nah, perbedaannya ini yang kelompok ketika dia melakukan ataupun mendapatkan pembiayaan UMI itu tidak ataupun tidak menggunakan anggunan. Kalau yang kelompok berarti tidak perlu ada agunan. Ya. Kalau yang individu berarti pakai agunan. Kalau misalnya individu, dia pakai agunan. Oh, itu yang di Pegadaian ya? Yang Pegadaian ya, biasanya Pegadaian. Jadi ketika kita melihat ataupun ada pembiayaan, nanti kita lihat di akadnya pasti ada tertulis di situ agunan. Bisa berupa misalnya barang-barang berharga, motor juga bisa gitu. Biasanya perhiasan gitu. Emas gitu ya. Nah, berarti sebenarnya Bang bukan lebih untung ya, lebih mudah jika kalau ingin meminjam itu dengan kelompok ya. Yang kelompok. Berarti memang benar ya Bang ya, Superman dikalahkan super tim itu ada kali ya kaitannya ya. Jadi kalau tim itu dia lebih kuat Bang untuk pembiayaannya. Ya mungkin gitu kali ya. Dan ada juga ini plafon. Oh ya, plafonnya. Ya, plafon itu. Bedanya apa Bang? Untuk plafon, jadi ada perubahan gitu ya. Kalau sekarang itu plafon itu paling tinggi itu sampai bisa melakukan peminjaman sampai 20 juta. Itu untuk satu orang? Satu individu tadi kita bilangnya? Ya, untuk satu orang. Kalau dia kelompok Bang, apakah maksimal 20 juta juga atau boleh lebih dari 20 juta? Tergantung sebenarnya. Sebenarnya ya 20 juta juga. Jadi ketika dia perbedaannya kelompok dan individu, nanti di kelompok itu kayak ada ketua kelas namanya. Oh, ketua kelompok Bang sebenarnya? Iya, ketua kelompok ya. Iya, ketua kelompok Bang. Ketua kelompok ini nanti yang mengatur anggota-anggotanya. Jadi yang melakukan peminjaman adalah kelompok dan mungkin nanti dibagi rata. Nah, misalnya 3 juta per orang. Mungkin dalam satu kelompok Mekar itu ada 30 orang, jadi mungkin 3 juta. Nah, itu tadi bedanya untuk debitur yang dengan tipe individu ataupun debitur dengan yang kelompok. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya Bang. Sebenarnya tadi udah kita sampaikan ya, ada penyalurnya untuk di Kota Siantar, ada Pegadaian, ada PNM, ada Komida. Nah, yang itu tuh tugasnya mereka gitu. Apakah hanya untuk menyalurkan pembiayaan UMI? Misalnya, oh ya udah kamu kelompok, kamu dapat 20 juta, kamu individu, contoh ya, kamu dapat 10 juta. Apakah cukup menyalurkan aja atau ada tugas lain yang diberikan oleh BLU PIP kepada si penyalur pembiayaan UMI ini, Bang? Ya, jadi ini si penyalur bukan hanya sekedar misalnya ketika dia memberikan ataupun pembiayaan kepada debitur. Jadi dia tugasnya bukan hanya memberikan dan menagih gitu, menagih pembiayaan ataupun utang tersebut. Tapi dia memiliki tugas lain sebagaimana tertuang di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan. Tugas pendampingan namanya. Nah, pendampingan ini bisa berupa pemberian motivasi, pemberian ataupun peningkatan kapasitas SDM. Nah, jadi sebagai contoh nih, Jadi kita katakan ibu-ibu, karena biasanya kan ibu-ibu nih. Iya, nah, karena namanya juga UMI Bang. Kalau bapak-bapak namanya Abi. Enggak ya, memang namanya Umi ya, maaf ya, Umi. Nah, ini memang debitur yang diutamakan itu adalah kaum perempuan. Kaum perempuan. Nah, kenapa biasanya sebenarnya kaum perempuan Bang? Karena mungkin gini ya. Lebih dianggap mampu kan? Lebih dianggap mampu. Lebih bertanggung jawab. Alasannya gitu ya? mungkin simpel. Mungkin karena kalau laki-laki mungkin cenderung bukan menyepelekan laki-laki, cuman cenderung tidak menggunakan duitnya ke arah yang seharusnya. Yang seharusnya ya. Nanti takutnya dikasih uang untuk usaha,
Malah tidak semuanya nanti untuk usaha, ada yang untuk misalnya katakanlah untuk biaya rokok atau sebagainya lah, mungkin cenderung. Jadi untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, makanya debitur untuk UMI ini diutamakan ibu-ibu, begitu ya Bang? Iya, kita contohnya ini tadi. Iya, contohnya. Contohnya jadi pendampingan tadi. Oh, pendampingan yang dilakukan oleh si penyalur UMI. Iya. Nah, tadi kan tugasnya tidak hanya menyalurkan UMI-nya, pembiayaan UMI-nya ya Bang ya, tapi memberikan pendampingan. Nah, contohnya Bang pendampingannya? Contohnya mungkin gini. Jadi tadi kita cerita ibu-ibu, dan ibu-ibu ini mungkin punya usaha kue. Ya, pedagang kue lah contohnya. Kuliner gitu. Nah, biasanya karena itu biasanya kan mereka itu warga yang memang ditujukan, tetangga-tetangganya aja sih biasanya yang beli gitu ya. Ya, dan ditujukan untuk warga yang memang kurang mampu gitu. Jadi mungkin akses mungkin online atau gimana belum ada itu ya. belum bisa gitu. Jadi yang beli juga warga-warga sekitarnya. Iya, yang tetangganya dengan tadi itu ya. Konsultasi gitu ke penyalur, dan penyalur memberikan edukasi gitu sebaliknya. Oh ya, pendampingan lah dari penyalurnya ini ya Bang ya. Jadi diharapkan, nah jadi bisa berkembang, jadi punya usaha online gitu kan, punya platform misalnya di Gojek, di GoFood. Bermitra lah gitu ya untuk mengembangkan usahanya ini. Gitu. Benar, jadi contohnya itu pendampingannya. Nah, mungkin jadi diharapkan juga pendampingan dari si penyalur UMI ini ada peningkatan dari usahanya. Tadinya misalnya cuma jualannya itu di lapak kecilnya aja di rumahnya. Nah, dengan adanya pendampingan dari penyalur bisa jadi usahanya jadi ekspansi begitu ya. Ekspansi. Nah, kalau usahanya ekspansi biasanya omsetnya meningkat. Terakhirnya nanti ada kemakmuran atau peningkatan kesejahteraan ya. Peningkatan kesejahteraan bagi si debitur UMI-nya, Bang. Nah, baik Bang, ini kan emang program UMI ini sangat bermanfaat gitu ya, dan menurut saya itu sebaiknya bagi para pelaku usaha yang memang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, silakan untuk mengajukan pembiayaan dari UMI gitu ya. Nah Bang, kita kan dari KPPN ya Bang. Nah, tugas kita sebenarnya kita bukan yang menyalurkan, dan kita juga tidak berhubungan langsung dengan si debitur atau si yang akan melakukan pembiayaan kecuali untuk survei ya Bang. Jadi apa itu surveinya Bang? Mungkin gini, ketika mungkin yang menonton mungkin ada yang tertarik dengan UMI gitu, tiba-tiba mungkin KPPN itu bukan penyalur gitu ya. Iya, bukan penyalur kita. Nanti jangan tiba-tiba Pak, Bu, saya mau ikut datang ke KPPN mau mendaftarkan saya mau jadi debitur UMI gitu, nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa. Jadi tetap ada di penyalur seperti yang kita bilang tadi, ada di PNM, Pegadaian ataupun di Komida. Nah, jadi kalau dari KPPN tugasnya sendiri, KPPN memiliki tugas itu kan perpanjangan tangan dari kantor pusat ya, dari PIP ataupun SMI. Nah, jadi yang pertama KPPN itu ada tugas rekonsiliasi data debitur namanya. Nah, berarti ini rekonsiliasi antara KPPN dengan si penyalur tadi. Iya, jadi datanya akan tertera di SIKP. Ya. Nah, jadi dari data itu kita akan, tapi sampel. Oh, sampel aja, nggak semua debitur berarti? Sampel. Jadi kita melihat kesesuaiannya. Jadi KTP-nya, akadnya, nilai akadnya, tanggal jatuh tempo, gitu. Terus pembayaran dia ataupun cicilan dia sampai di situ tertuang semua di akadnya. Nah, dan itu kegunaannya menjadi penilaian untuk si penyalur gitu. Jadi penilaian kinerja dari si penyalur. Oh, jadi kita tadi kan si BLU PIP menunjuk ya, bukan menunjuk sih, menyatakan bahwa LKBB yang ini boleh jadi penyalur UMI. Nah, nanti setelah mereka melakukan penyaluran, mereka melakukan pendampingan, melakukan tugasnya lah gitu sebagai penyalur UMI. Nah, mereka dinilai lagi kinerjanya oleh si BLU PIP. Nah, apakah mereka masih layak dipertahankan sebagai penyalur UMI, pembiayaan UMI atau tidak? Begitu mungkin Bang ya? Benar. Oke. Nah, tugas kedua Bang? Kemudian ada juga kita itu mengadakan survei. Survei. Jadi surveinya itu survei yang pertama dan survei yang kedua kepada orang yang sama, debitur. Oh, survei yang dilakukan oleh KPPN kepada debitur atau si penerima pembiayaan UMI. Benar. Survei yang pertama mungkin bahasa PMK-nya mungkin survei baseline gitu ya. Survei baseline. Dan survei endline. Nah, pengertiannya ini survei pertama dilakukan ketika dia menerima pembiayaan UMI. Terus kita melihat adanya
perbaikan ataupun kondisi real saat dia menerima pembiayaan tersebut. Pertama kali berarti? Ya, keekonomian dia, gitu, keekonomian usaha dia, gitu. Dan akan kita lakukan lagi surveinya setelah setahun. Nah, jadi jaraknya setahun kita survei lagi. Dari situ akan kelihatan nanti ada sesuai dengan formatnya di Perdijen angka apakah debitur itu mengalami peningkatan kesejahteraan gitu. Bener. Ya. Apakah ada usahanya, ada peningkatan atau ekspansi usahanya? Apakah si debitur ini mengalami peningkatan kesejahteraan? Begitu mungkin ya Bang. Nah itu jadi survei yang online ya, setahun setelah si debitur menerima pembiayaan UMI. Ada tugas lain Bang? Dari KPPN 2 itu yang utama. 2 yang utama terkait dengan pembiayaan UMI. Nah, memang cukup menarik sekali teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut terkait pembiayaan UMI. Di podcast berikutnya kita juga akan menghadirkan narasumber dari penyalur UMI. Iya, penyalur UMI dari. Mungkin yang ingin tahu lebih lanjut silakan di-subscribe gitu ya, biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Nah, mungkin podcast kita hari ini cukup sekian. Terima kasih Pak Indra, Bang Indra ya yang telah meluangkan waktunya dan ilmunya yang bermanfaat dan menarik bagi kita semua. Nah, mungkin podcast kali ini kita cukupkan sekian. Selamat siang dan sampai ketemu di episode podcast berikutnya.